Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Walaupun kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Atifah Ajalila. Kalian bisa panggil Ibu Atifah. Ibu mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Sebelum kita masuk ke bab pertama di pembelajaran daring PAI ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam proses belajar. Oke anak-anak sekalian, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang iman kepada Allah. Kalimat ini, iman kepada Allah, sudah sering kita dengar, bahkan dari SD. Kenapa? Karena dari SD kita sudah belajar yang namanya rukun iman. Nah, di rukun iman sendiri, iman kepada Allah ini berada di posisi paling atas. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, yuk kita lihat dulu nih kompetensi dasar bab 1. Yang pertama 3.3, yaitu menganalisis makna al-asma'u al-husna, al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami', al-adil, dan al-akhir. Selanjutnya 4.3, menyajikan hubungan makna-makna al-asma'u al-husna, al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami', al-adil, dan al-akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pokok pembahasannya nih. Kira-kira apa saja ya pembahasan yang akan kita pelajari di bab 1 ini? Yang pertama, yaitu tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang strategi mendekati Allah melalui Asmaul Husna. Di sini nanti kita akan belajar tentang pengertian Asmaul Husna, fungsinya, kemudian praktik penerapannya. Untuk yang terakhir yaitu tentang manfaat penerapan melalui Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian iman kepada Allah. Iman, kata iman sendiri sudah sering sekali kita dengar. Mari kita review sedikit apa itu iman. Iman secara bahasa yaitu percaya atau yakin. Secara istilah adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Maka iman kepada Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang maha segalanya. Jadi intinya, ketika kita sudah beriman kepada Allah, maka antara hati, lisan, dan anggota tubuh kita harus beriringan bersamaan. Ketika hati kita yakin, kemudian kita ucapkan dengan lisan, lalu kita amalkan dengan perbuatan-perbuatan yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, next kita lanjut ke strategi mendekati Allah melalui Asmaul Husna. Nih, kira-kira apa saja strateginya ya? Untuk yang pertama kita bahas dulu pengertiannya. Untuk pengertiannya yaitu Asmaul Husna terdiri dari dua kata. Ada asma dan husna. Asma sendiri berasal dari bahasa Arab, bentuknya jamak, yang berarti nama-nama. Sedangkan husna artinya yaitu baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang hanya dipunyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selainnya. Jadi nama-nama yang 99 ini hanya Allah yang punya. Untuk selanjutnya yaitu tentang fungsi dari Asmaul Husna itu sendiri. Apa saja nih kira-kira fungsinya? Yang pertama yaitu zikrullah, yaitu sebagai sarana zikir kita kepada Allah agar hati kita senantiasa tenang, damai, tentram. Yang kedua sebagai muzakarah,
Muzakarah ini untuk sebagai sarana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala agar diri kita lebih dekat kepadanya. Yang ketiga, yaitu ma'rifatullah, yaitu sebagai sarana pengenalan diri agar diri kita lebih dikenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mahabbah sebagai wujud cinta kita kepada Allah, yaitu dengan sering menyebut-nyebut namanya. Yang terakhir, fungsi dari Asmaul Husna adalah sebagai pembuka doa yang relevan dengan isi doa. Biasanya ketika kita doa, misalkan kita mau doa, ya Allah berikan kita rezeki yang berlimpah, maka kita bisa memakai awalan di doa tersebut, ya Razzaq, wahai zat yang maha pemberi rizki, berikanlah kami rizki yang berlimpah. Itu salah satu contohnya. Untuk selanjutnya, anak-anak sekalian masih semangat dong ya? Oh pastinya dong. Mari kita masuk ke praktik penerapan dari Asmaul Husna. Apa saja nih? Yang pertama yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min atau maha memberi keamanan, maha pemberi keamanan. Yang pertama, praktik penerapannya yaitu menciptakan rasa aman di lingkungannya. Yang kedua, bersahabat. Yang terakhir, tidak membuat gaduh. Nah, di samping ini ada contoh seorang ayah yang sedang memeluk anak-anaknya. Ini merupakan salah satu bentuk dari saling menjaga keamanan satu sama lain di lingkungan keluarga. Untuk selanjutnya, yaitu ada yang namanya Al-Matin atau Maha Kokoh. Apa sih praktik penerapannya? Antara lain, selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Di samping ini kita bisa lihat ada anak muda yang sedang melaksanakan sholat dan ada anak muda yang sedang berolahraga yaitu berlari. Maka anak muda ini mereka selalu menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, tidak banyak menuntut dan bergantung pada orang lain. Maka kita sebagai hamba Allah yang Maha Esa harus mandiri, harus berdiri di atas kaki sendiri, tidak boleh bergantung pada orang lain. Oke, selanjutnya yaitu Al-Adl atau Maha Adil. Praktik penerapan dari sifat dari Asmaul Husna Al-Adl ini yaitu yang pertama bersikap adil, kemudian bersikap jujur dan transparan, tidak serakah, merasa cukup dan selalu bersyukur. Sudah jelas ya bahwa adil merupakan contoh penerapan dari Asmaul Husna Al-Adl. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ke materi yang terakhir nih. Apa sih manfaat iman kepada Allah? Sebentar dulu. Untuk pembahasan yang ini, yaitu manfaat iman kepada Allah, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk itu, sebelum kita tutup pembelajaran daring kali ini, mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Hanya kepada Engkau aku memohon ampun dan hanya kepadamu aku memohon taubat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah usai pertemuan daring kita kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa membawa manfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran katsiran ala itimamikum. Tetap jaga protokol kesehatan kalian di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.